Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama kami sajikan untuk Anda. Ratus pedagang di Pasar Paldam, Kota Jayapura ikut tes cepat COVID-19. Seorang balita di Kabupaten Bovendigul terpapar COVID-19. Sejumlah rumah di Jalan Wowor, Kabupaten Mimika terendam banjir. Mencegah penyebaran COVID-19, 300 pedagang di Pasar Paldam, Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, mengikuti rapid test yang digelar oleh Dinas Kesehatan Kota Jayapura. Selain melakukan tes cepat, Satgas COVID-19 Kota Jayapura juga memberikan himbauan kepada para pedagang agar selalu menggunakan masker dan menjaga jarak fisik dalam berdagang. Ketua Satgas COVID-19 Kota Jayapura Rustan Saru mengatakan jika ada pedagang yang reaktif akan langsung diisolasi dan lanjut tes swab. Dan pedagang yang negatif akan mendapat stiker khusus yang menandakan bahwa dirinya bebas COVID-19. Hari saja. Hari ini untuk rapid test dan besok juga untuk rapid test. Nah, jika nanti ditemukan ada yang reaktif reaktif rapid test, maka pasar tetap kita buka, tetapi kita mengisolasi orang yang reaktif itu agar tidak berjualan. Nah, ketika nanti kita ada pedagang yang sudah reaktif COVID atau reaktif rapid test, kita berikan ID card warna kuning, kalau dia adalah negatif warna hijau, ya, supaya mereka bisa berjualan yang tidak reaktif. Ya, untuk itu nanti kita mohon pada pedagang yang nanti reaktif rapid test agar dia bersabar untuk isolasi mandiri dulu selama 2 minggu. Kemudian kalau dia negatif COVID, maka kita akan kembali untuk silakan berjualan kembali seperti biasa. Sementara itu pedagang di Pasar Paldam, Yesti Senis, menyambut positif adanya tes cepat yang dilakukan Satgas karena dapat mendeteksi dini jika ada yang terpapar virus corona. Di dalam? Iya. Nah, di sini jual pinang setiap pagi. Tapi maksudnya bagusnya kita pemeriksaan ini. COVID ini lebih bagus untuk mencegah sebelum kita kena penyakit COVID ini. Supaya kita bisa jualan lebih lanjut lagi di tempat sini. Supaya jangan ada COVID yang kena kita yang jualan mama papa yang jualan di dalam pasar ini. Begitu. Jadi saya senang seperti begini, pemeriksaan kesehatan ini lebih baik. Mencegah lebih awal ya Mama? Iya. Supaya kita selalu sehat. Kita bisa jualan setiap hari di pasar ini, pasar pagi ini. Pemda Kota Jayapura terus melakukan himbauan kepada warga agar terus disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan, mulai dari wajib memakai masker, jaga jarak fisik, dan hindari keramaian. Afid Indarto melaporkan dari Jayapura, Papua. Seorang bayi berumur 3 tahun di Kabupaten Bovendigul terpapar COVID-19. Pasien dinyatakan positif setelah hasil tes swabnya keluar Selasa malam. Diduga anak perempuan tersebut terpapar COVID-19 dari orang tuanya yang sudah lebih dulu terpapar. Juru bicara Satgas COVID-19 Merauke, Dr. Neville Muskita mengatakan diduga penularan dari orang tuanya karena orang tuanya berprofesi sebagai sopir angkot. Kondisinya baik. Baik. Sana, iya. Masih sendiri ya, Dok? Iya. Dok, yang orang tuanya anak kecil ini gimana kondisinya sekarang? Sudah sembuh ya? Sudah. Sudah sembuh ya? Yang perempuan itu kan seperti yang saya sampaikan kan bukan negatif hasil swabnya. Oh gitu.
Data per 16 Juni pasien positif COVID-19 di Kabupaten Bovendigul berjumlah 17 orang, 5 masih dirawat dan 12 dinyatakan sembuh. Muhammad Ridwan melaporkan dari Kabupaten Bovendigul, Papua. Satgas COVID-19 Kabupaten Mimika mengumpulkan seluruh pimpinan agama membahas penerapan protokol kesehatan dalam memasuki new normal di Kabupaten Mimika. Seluruh pimpinan agama di Kabupaten Mimika mendapat arahan dari Satgas COVID-19 dalam pengaturan teknis beribadah. Satgas meminta setiap rumah ibadah melakukan protokol kesehatan yang ketat sehingga rumah ibadah tidak menjadi tempat penyebaran COVID-19. Kami mengajak mereka hadir untuk melihat bahwa ini tanggung jawab kita bersama, bahwa salah satu unsur penting dalam pendekatan penanganan COVID ini adalah komunitas, dan saat ini kita lihat dalam komunitas keagamaan. Nah, kita berharap bahwa mereka sebagai pimpinan-pimpinan, baik pimpinan gereja, pimpinan masjid, vihara, mereka bisa menjadi alat penyambung untuk mengedukasi umat atau masyarakat untuk memahami bahwa kita sudah berada pada sebuah gaya hidup baru, bahwasannya kita tetap bisa melakukan aktivitas peribadatan kita seperti biasa, tapi tentu dengan mematuhi protokol kesehatan, yaitu yang umum satu, physical distancing, jaraknya harus dijaga. Yang kedua, selalu menggunakan masker. Dan yang ketiga, cuci tangan pakai sabun. Kami melihat dari masukan dari beberapa pimpinan agama ataupun tokoh-tokoh agama ini, mereka sudah menyiapkan itu. Bahkan di rumah-rumah ibadah mereka sudah siapkan petugas dengan termogan. Nah, mereka berharap bahwa bagi yang belum akan disupport oleh pemerintah, dan tadi Pak Kadi sudah sampai menyanggupi akan memberikan bantuan ke rumah-rumah ibadah untuk penggunaan termogan. Pemerintah Kabupaten Mimika juga akan membagikan alat pengukur suhu tubuh bagi seluruh tempat ibadah. Rumah ibadah di Kabupaten Mimika sudah dibuka sejak pekan lalu. Hal ini dilakukan pemerintah daerah dalam menuju new normal atau kenormalan baru. Igobat Momolin melaporkan dari Kabupaten Mimika, Papua. Satgas COVID-19 Kabupaten Mimika masih mendapati pengendara tidak menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Sejumlah pengendara roda 2 dan roda 4 yang tidak memakai masker langsung disuruh pulang oleh aparat keamanan yang berjaga di 18 titik ruas jalan utama Kabupaten Mimika. Aparat sengaja menutup 18 ruas jalan utama sejak pukul 19.00 untuk membatasi warga keluyuran di luar rumah. Petugas Satpol PP Sri Kanti Muiz meminta agar warga menaati instruksi Bupati dalam pembatasan aktivitas sehingga penyebaran COVID-19 di Kabupaten Mimika dapat ditekan. Jam 10 kelihatan warga belum mentaati peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Masih banyak berkeliaran, bahkan tidak menggunakan helm dan masker. Kita sebagai pemerintah daerah sudah berusaha semaksimal mungkin untuk jaga malam, tetapi kalau miras masih buka ya pasti masyarakat tidak akan mengindahkan karena pengaruh miras. Untuk himbauan saya kepada masyarakat sebagai warga Kabupaten Mimika yang berdomisili di Kabupaten Mimika, hendaknya mengikuti peraturan yang dikeluarkan oleh Bupati Mimika. Karena dengan kita mengikuti peraturan yang ada, maka risiko kita untuk kena virus corona sangat sedikit. Tapi kalau kita tidak mengindahkan peraturan yang dikeluarkan, maka risikonya sangat besar untuk kita kena. Karena kalau kita sudah kena virus corona, yang pertama susah adalah kita sendiri, yang kedua adalah keluarga kita dan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Meski angka pasien positif terus bertambah, pemerintah daerah Mimika dalam menuju new normal sudah membuka rumah ibadah, bandara, pelabuhan.
Data per 16 Juni, pasien positif COVID-19 di Kabupaten Mimika berjumlah 335, dirawat sebanyak 102 dan sembuh berjumlah 181 orang. Dari Mimika, Papua, Igo Batmomolin melaporkan.